Oke, halo, apa terdengar jelas ya? Maaf, ini koneksi saya memang nggak terlalu lancar. Oke, sebentar. Eh, sorry, maaf, maaf. Oke, apakah sudah terlihat? Apakah slide saya sudah masuk? Halo? Ya, Joshua, slide-nya ketutup sama itu ya, sama apa? Oh, udah hilang sama chat-nya tadi ya. Iya. Apakah sekarang sudah kelihatan? Ya, sahabat kelas, untuk slide-nya apakah Ah, terlihat jelas di tempat masing-masing? sekali lagi. Sebentar. Oke, apakah terlihat? Oh, sudah ya, sudah terlihat ya. Baik. Sudah terlihat? Ya, Joshua sudah terlihat untuk slide-nya. Oke, baik. Ya, minta maaf kalau misalkan ini memang agak sedikit bermasalah koneksinya soalnya nggak terlalu bagus. Oke, baik, karena sudah terlihat dan sepertinya suara saya sudah jelas, saya mulai. Selamat malam semuanya, Bapak Ibu, teman-teman semua. Terima kasih sudah mau kembali bergabung dalam kelas sejarah Nusantara hari ini. Dalam pertemuan kita yang ketiga, kita hari ini akan membahas mengenai, saya beri judul, melihat kembali kelahiran Pancasila. Jadi, saya kira topik ini cukup penting untuk kita ketahui karena mungkin kita belum banyak tahu bagaimana Pancasila sebagai dasar negara yang kita kenal sekarang ini bisa lahir awalnya. Oke, oke, baik. Eh, Baik, kita mulai. Jadi sekarang kita tidak asing dengan apa yang kita rayakan setiap tanggal 1 Juni. Jadi setiap 1 Juni kalender kita selalu ditandai dengan tanggal merah, meskipun itu bukan hari Minggu, karena memang sudah dinyatakan sebagai hari libur nasional. Pertanyaannya, ada apa tanggal 1 Juni ini? Kenapa sampai harus dibuat hari libur? Padahal ya mungkin itu bukan hari agama, bukan apa, tapi kenapa harus di tanggal merah kan gitu. 1 Juni itu ada apa sebenarnya? Mungkin itu pertanyaan pembuka saya. Menurut teman-teman ada apa tanggal 1 Juni ini? Kenapa sampai pemerintah menetapkan tanggal merah untuk tanggal 1 Juni?
Kira-kira ada yang tahu jawabannya? Kenapa 1 Juni? Oke, baik, betul. Jadi kelahiran Pancasila, karena kita akan bahas nanti juga ada hari raya lain yang hari peringatan lain yang juga berkaitan dengan Pancasila. Jadi hari yang berkaitan dengan Pancasila tidak hanya satu ya, tidak hanya satu, tapi kita paling tidak ada 2. Nanti kita akan juga kenal sedikit mengenai hari kesaktian Pancasila. Kalau tanggal 1 Juni hari kelahiran Pancasila. Baik. Selanjutnya, mungkin saya akan putarkan sedikit video, semoga ini bisa terlihat dan terdengar jelas ya. Kalau misalkan tidak, ya tidak apa. Presiden Soekarno merupakan salah satu kepala negara yang pernah diberi kesempatan untuk menyampaikan pidato di hadapan anggota Kongres Amerika Serikat pada 17 Mei 1956. Dalam pidato berbahasa Inggris tersebut, Presiden Soekarno memaparkan konsep Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Pancasila merupakan perwujudan dari nilai-nilai kehidupan yang meliputi ketuhanan, kemanusiaan, nasionalisme, demokrasi, dan keadilan sosial. And proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila. Panca means 5, Sila means principle. The Pancasila, the 5 guiding principles of our national life. Perhaps you know already what our Pancasila is. It gives us the 5 principles of our state. These are, first, believe in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy. Fifth, social justice. Oke, semoga videonya tadi cukup jelas ya. Jadi intinya dari video ini adalah bagaimana Soekarno, presiden pertama kita, menjelaskan ke Kongres Amerika pada waktu beliau berkunjung ke sana mengenai Pancasila. Jadi secara sederhana beliau mengatakan bahwa Pancasila itu adalah pandangan hidup atau cara hidup dari negara dan bangsa Indonesia yang sudah merdeka dan dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar, lalu dijelaskan secara singkat poin-poin apa aja yang masuk dalam Pancasila. Baik. Jadi kita Presiden Soekarno merupakan baik. Jadi kita ketika berbicara Pancasila jelas kita tidak bisa terlepas dari Soekarno ya. Jadi pertanyaannya selanjutnya adalah sebenarnya Pancasila itu diposisikan sebagai apa? Sehingga Pancasila itu sangat begitu penting untuk kelangsungan negara kita sampai saat ini. Sehingga kita bahkan harus sampai merayakan, memperingati Pancasila itu tanggal 1 Juni kelahirannya dan tanggal 1 Oktober kesaktiannya. Nah, kenapa sampai, apa sepenting itukah Pancasila itu? Menurut teman-teman gimana? Oke, baik. Betul, jadi memang dia adalah salah satu identitas dan cara mengenal bangsa Indonesia pasti identik jelas dengan Pancasila. Tetapi menurut Soekarno selaku penggagasnya Pancasila, beliau ada beberapa istilah yang mungkin kita tidak terlalu kenal, tetapi ini salah satu buah pemikiran beliau. Jadi ada beberapa istilah saya tampilkan di sini. Oke, ada kurang lebih 5. Jadi pada intinya semua istilahnya sama. Jadi intinya tadi saya sudah sempat sebut sedikit bagaimana Pancasila itu sebagai way of life, pandangan hidup atau pedoman hidup.
atau dalam bahasa Belandanya filosofi konstra. Nah, lalu ada pijakan berpikir fondasi filsafat. Pada intinya adalah memang Pancasila itu bagaimana sintesis atau pertemuan-pertemuan apa ya, nilai-nilai yang sudah secara kalau boleh dikatakan alamiah gitu ya, secara alamiah dijalani oleh masyarakat yang dulu bernama Nusantara, lalu akhirnya dirangkum, diformulasikan menjadi 5 poin utama yang kita kenal sebagai Pancasila. Jadi dasar berpikir kita sebagai sebuah negara, dasar pijakan atau dasar negara kita itu memang segala sesuatunya harus mengerucut ke Pancasila, karena Pancasila itu ya pijakan berpikir kita, fondasi filsafat, dan pedoman hidup sebagai bangsa dan negara. Selanjutnya, ketika kelahiran Pancasila, kita tidak akan terlepas dari 3 tokoh. Meskipun Pancasila memang identik dengan Soekarno, tetapi Pancasila itu adalah dasar negara. Dan ketika dasar negara kita ingin terbentuk, tahun 1945 sebelum kemerdekaan, tepatnya bulan Mei ya, ketika sidang BPUPK. Nah, ada 3 tokoh yang mengajukan usul karena ketika sidang BPUPK yang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 45 itu memang mencari satu hal yang paling pokok sebelum membahas hal-hal yang lain tentang bagaimana Indonesia merdeka kelak, yaitu dasar negara. Itu tadi fondasinya, dasarnya itu yang harus dipikirkan paling pertama. Sehingga 3 tokoh inilah yang mungkin kita sudah akrab, siapa beliau ini. Yang pertama sebelah kiri Muhammad Yamin, yang kedua Supomo, dan yang ketiga Soekarno. Sedikit intermezzo, kalau Mr. MR itu di depan itu bukan berarti tuan ya. MR itu adalah gelar dalam bahasa Belanda, Meester, MEESTER. Itu artinya sarjana hukum kalau sekarang. Jadi beliau ini memang pakar-pakar hukum. Jadi beliau memang berkompeten, beliau diminta untuk menyampaikan pendapatnya mengenai dasar atau fondasi bagaimana Indonesia merdeka kelak. Dan sidang pertama dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni ada 3 orang. Dari Muhammad Yamin, perikebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, kesejahteraan rakyat, lalu Supomo, persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah keadilan rakyat, dan yang terakhir Soekarno, kebangsaan Indonesia, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan dan berkebudayaan. Jadi pada intinya ketiga tokoh ini memang menyampaikan 5 poin. Secara tidak sadar mereka memang memformulasikan itu menjadi 5. Jadi sebenarnya tidak ada kesepakatan sebelumnya mau berapa poin, itu tidak ada. Jadi secara kalau dibilang secara tidak sengaja 3 tokoh ini akhirnya membuat 5 poin untuk masing-masing gagasannya. Dan memang ketika tanggal 1 Juni ketika Soekarno berpidato, itulah nama Pancasila, kata Pancasila itu diperkenalkan untuk pertama kali. Sehingga itulah alasan kenapa hari kelahiran Pancasila dirayakan setiap 1 Juni. Karena 1 Juni itulah kata Pancasila pertama kali ada. Meskipun usulan 5 untuk dasar negara itu sudah ada dari Muhammad Yamin tanggal 29 Mei. Tetapi nama Pancasila belum lahir. Nama Pancasila baru diusulkan Soekarno ketika beliau berpidato tanggal 1 Juni. Jadi memang itulah alasan kuncinya mengapa Pancasila kita rayakan kelahirannya setiap tanggal 1 Juni. Nah, lalu sepanjang proses perumusan, jadi setelah sidang 29 sampai 1 Juni itu sebenarnya belum ada keputusan final mau dasar negara kita apa. Nah, akhirnya Rajiman Widyodiningrat, Ketua BPUPK, memutuskan untuk membentuk semacam panitia kecil yang secara khusus akan membahas itu lebih lanjut. Dan kebetulan itu diketuai oleh Soekarno. Jadi memang
karena juga gagasan Soekarno sendiri ketika 1 Juni 45 itu tercatat yang paling mendapat atensi, yang paling mendapat perhatian, yang paling apa istilahnya ya? Ya, mendapat antusiasme yang tinggi dari para peserta sidang karena memang nama Pancasila itu sendiri sangat ringkas dan itu bisa merangkum apa yang menjadi dasar negara kita. Nah, sepanjang prosesnya itu dari tanggal 1 Juni, setelah tanggal 1 Juni nanti akan bermuara tanggal 22 Juni tahun 45. Jadi sekitar 21 hari, 3 minggu kemudian lahirnya yang kita kenal sebagai Piagam Jakarta. Yang mana Piagam Jakarta ini akan menjadi cikal bakal dari preambul atau pembukaan Undang-Undang Dasar kita. Nah, sebagai catatan, memang di Piagam Jakarta sendiri, tanggal 22 Juni tahun 45 itu, Pancasila memang tidak disebut secara eksplisit ya, kata Pancasila, tetapi memang sudah terlihat di paragraf keempat bunyi-bunyinya. Dan ini memang mengambil dari, memang idenya ini terutama dari Soekarno ya, karena Soekarno ketua yang menyusun Piagam Jakarta ini, meskipun juga di dalamnya ya ada Muhammad Yamin, ada Supomo juga, tetapi ide-ide utamanya ini memang mengerucut atau mengacu dari idenya Soekarno. Nah, kita bisa lihat yang dicetak tebal itu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Lalu selanjutnya yang lainnya sama. Jadi memang hanya bagian yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, itulah yang akan nanti berubah ketika Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 45. Jadi sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Jadi memang sepanjang dari 22 Juni setelah ketika Piagam Jakarta lahir sampai kita merdeka 17 Agustus paling tidak, kalimat 7 kata itu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu masih bertahan sampai akhirnya 18 Agustus ketika golongan masyarakat dari Indonesia Timur yang terutama beragama Kristen itu melayangkan protes, tidak merasa bahwa 7 kata ini terkesan diskriminatif. Meskipun memang ini kan tidak kan ini bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi kalau yang lain sebenarnya tidak masalah, tetapi dengan adanya 7 kata ini seakan-akan bahwa kenapa Islam malah ditonjolkan sampai harus masuk ke dasar negara. Nah itu, jadi memang itulah alasan mengapa nanti kita kenal Pancasila seperti sekarang di gambar sebelah kanan, hanya sila pertama yang berubah, ketuhanan yang Maha Esa, sisanya sama semua. Itu, jadi memang ada perubahan yang mendasar yang akhirnya kita kenal sekarang sebagai Pancasila. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, nah ini, tadi saya sudah sampaikan di depan sebelumnya bahwa kita merayakan Pancasila itu tidak hanya sekali, tidak hanya ketika hari lahir tanggal 1 Juni, tetapi juga kita merayakan hari kesaktian. Yang memang hari kesaktian itu tidak kita rayakan, tidak dirayakan sejak kemerdekaan. Itu memang setelah tahun 65, peristiwa 65, sehingga Orde Baru di bawah Soeharto akhirnya tidak merayakan hari lahir Pancasila, karena memang pada waktu itu ada yang namanya berbagai kalangan menyebutnya desoekarnoisasi. Jadi bagaimana pengaruh-pengaruh Soekarno, pemikiran-pemikiran Soekarno ketika Orde Baru itu betul-betul diredam, betul-betul direduksi, dikurangi pengaruhnya. Sehingga memang salah satu buktinya adalah hari lahir Pancasila tidak dirayakan, tetapi diganti dengan hari kesaktian, tanggal 1 Oktober 65. Jadi itu mengapa ya akhirnya sampai sekarang belum lama sebenarnya, sekitar baru 5 tahun yang lalu, tahun 2016, akhirnya hari lahir Pancasila dikembalikan, dirayakan kembali, diperingati kembali sebagai hari libur yang setara dengan hari kesaktian Pancasila. Jadi memang ya hari lahir Pancasila itu sendiri juga sangat politis ya.
terutama ketika masa Orde Baru. Meskipun masa Orde Baru kita kenal mungkin Bapak Ibu yang lebih tahu, pernah mengalami, pernah merasakan apa yang namanya P4, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, saya lupa. Ya, jadi memang itu salah satu cara bagaimana Pancasila itu tanda petik diperalat oleh kekuasaan. Itu nanti akan saya bahas tersendiri ya soal itu. Tapi pada intinya adalah Pancasila ini kita rayakan pada akhirnya menjadi 2 kali. Yang dulunya hanya sekali, sejak kemerdekaan sampai tahun 65 kita masih merayakan sekali, tetapi setelah itu diganti ke Hari Kesaktian, dan belum lama ini baru kita rayakan kembali 2 kali. Oke. Nah, jadi sebenarnya ketika tadi saya sudah sampaikan bahwa pada masa Orde Baru Pancasila itu begitu dipolitisasi oleh masa Orde Baru pemerintahan Soeharto, salah satu hal lain yang juga menarik adalah karena hari kelahirannya dicabut ya, tidak dirayakan, pemerintah juga pada waktu itu berusaha untuk tanda petik membelokkan sejarah dengan mengatakan bahwa bukan Soekarno yang melahirkan Pancasila, tetapi Muhammad Yamin. Salah satu alasannya adalah karena Muhammad Yamin adalah orang pertama yang mengusulkan dasar negara. Tadi kita sudah lihat ya, tanggal 29 Mei pada hari pertama sidang itu memang Muhammad Yamin yang berkesempatan menyampaikan gagasan yang pertama. Tetapi tadi juga saya sudah sampaikan bahwa meskipun Muhammad Yamin menyampaikan gagasan itu pertama kali tanggal 29 Mei, tetapi kata Pancasila, nama Pancasila, istilah Pancasila itu baru lahir 3 hari kemudian, tanggal 1 Juninya oleh Soekarno. Jadi memang pada waktu itu Orde Baru tanda petik membuat semacam sejarah resmi gitu ya, kalau boleh dibilang, bahwa Pancasila itu lahir 29 Mei karena Muhammad Yamin lah yang pertama menyampaikan gagasan dasar negara. Meskipun pada akhirnya setelah Orde Baru tumbang itu dibantah, para sejarawan kembali melacak, dan sebenarnya salah satu dokumen, salah satu bukti sahih gitu ya, bukti yang sah, bukti yang meyakinkan bagaimana Pancasila itu lahir dari Soekarno, itu disampaikan oleh Muhammad Hatta, yang notabene adalah wakil presiden pertama sekaligus proklamator, juga sahabat baiknya Soekarno. Meskipun ya dalam banyak hal beliau sama Soekarno tidak sepemikiran, tetapi dalam hal kelahiran Pancasila beliau sangat mendukung Soekarno. Beliau sangat menegaskan bahwa Soekarno lah yang melahirkan Pancasila, sehingga tidak benar kalau mengatakan Pancasila lahir tanggal 29 Mei, tetapi tanggal 1 Juni. Nah, buktinya apa? 2 tahun sebelum Muhammad Hatta wafat tahun 80, tahun 78 Muhammad Hatta menuliskan sebuah surat wasiat yang diberikan kepada Guntur Soekarno Putra. Saya coba zoom sedikit supaya terlihat. Nah, ini bisa dilihat ya. Kepada Guntur Soekarno Putra, jadi kepada anaknya Soekarno, karena Soekarno sudah wafat tahun 70, diberikanlah surat wasiat yang intinya adalah membahas tentang Pancasila. Jadi hanya 2 halaman, Muhammad Hatta menuliskan poin-poin penting bagaimana detik-detik krusial kelahiran Pancasila. Beliau menjelaskan di sini bahwa pada akhir bulan Mei 45, Dr. Rajiman membuka sidang untuk menanyakan apa dasar negara kita, apa dasarnya. Nah, lalu kebanyakan anggota pada waktu itu tidak ingin menjawab, karena kalau kita sudah berbicara dasar negara, kita akan berbicara itu tadi, filsafat, cara berpikir, pandangan hidup. Nah, ini susah sekali karena itu kan sesuatu yang tidak terlihat, dalam arti tidak bisa dipegang, tidak punya ukuran yang jelas. Jadi karena pertanyaan itu adalah sesuatu yang rumit, jadi banyak orang pada waktu itu tidak ingin menyampaikan pendapatnya. Akhirnya 3 orang yang berani, yang notabene memang mereka punya pakar di bidangnya.
Kalau Muhammad Yamin dengan Supomo jelas ahli hukum, sudah jelas. Kalau Soekarno itu kebetulan sudah mendirikan PNI sehingga memang sudah punya gerakan politik dan beliau melek politik ya. Jadi pasti gagasan-gagasan beliau juga akan didengar. Dan di sini dijelaskan bahwa ini Bung Karno yang mengucapkan pidatonya 1 Juni 45 yang berjudul Pancasila, 5 sila. Nah, ini lama, 1 jam, dan ini Muhammad Hatta menulis, pidato itu menarik perhatian anggota panitia dan disambut dengan tepuk tangan yang riuh. Sesudah itu, sidang mengangkat satu panitia kecil untuk merumuskan kembali Pancasila yang diucapkan Bang. Ya 9 ini yang melahirkan nanti Piagam Jakarta, itu ya ada Soekarno juga. Lalu ada Muhammad Yamin juga, dan Muhammad Hatta dan teman-temannya. Nah, memang akhirnya yang jadi patokan utama atau acuan utama untuk menyusun Piagam Jakarta itu usulan Soekarno. Jadi urutannya tadi sebenarnya hanya diubah. Yang tadi ketuhanan nomor 5 menjadi nomor 1. Lalu yang lain tinggal diacak-acak, tapi pada intinya sama. Pada intinya sama. Hanya diganti aja namanya. Jadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini menarik. Jadi memang ketika Muhammad Hatta menuliskan ini ketuhanan yang Maha Esa, itu jelas maksudnya setelah kemerdekaan ya. Maksudnya pada waktu itu sebenarnya belum dikenal kata ketuhanan yang Maha Esa itu belum dikenal ketika penyusunan Piagam Jakarta. Nanti setelah 18 Agustus itu baru dikenal ketuhanan yang Maha Esa. Jadi itu. Lalu internasionalisme tadi istilah yang dipakai Soekarno diganti dengan perikemanusiaan atau kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu kebangsaan Indonesia diganti persatuan Indonesia. Lalu kerakyatan juga mufakat atau demokrasi diganti menjadi kerakyatan. Lalu kesejahteraan sosial diganti menjadi keadilan sosial. Nah, jadi di sini dijelaskan juga bagaimana tanggal 22 Juni Panitia 9 melahirkan Piagam Jakarta, lalu yang dijadikan pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, jadi memang Pancasila itu adalah, kalau istilah orang hukum, itu adalah sumber dari segala hukum. Jadi induk dari hukum kita, dari konstitusi kita, dari undang-undang kita yang berlaku di Indonesia harus mengacu ke Pancasila karena dia adalah induknya. Nah, disinilah terakhir ketika setelah Piagam Jakarta disahkan, lalu tanggal 18 Agustus ketika sidang PPKI akhirnya diputuskan bahwa 7 kata di belakang ketuhanan itu dihapus lalu diganti menjadi yang Maha Esa. Karena ini alasannya adalah menimbulkan kesan seolah-olah dibedakan warga negara yang beragama Islam dan bukan Islam. Jadi itu. Nah, akhirnya 29 Agustus Undang-Undang Dasar diterima, lalu akhirnya kita kenal sampai detik ini seperti yang saat ini. Nah, jadi memang Muhammad Hatta ini menyampaikan satu fakta sejarah yang memang tidak bisa dibantahkan bahwa memang Soekarno adalah penggagas atau yang melahirkan Pancasila. Memang politik Orde Barulah yang menyebabkan pengaruh Soekarno direduksi, dikurangi, bahkan sejarah pun tanda petik ikut dibelokkan, yaitu karena kepentingan kekuasaan. Itu memang tidak bisa terlepas ya, sejarah tidak akan pernah terlepas seperti itu. Nah, jadi karena sudah jelas seperti inilah, meskipun sudah jelas, memang ini kan tahun 78, jadi masih pada masa Orde Baru. Orde Baru tidak begitu menanggapi, karena ya Orde Baru mempolitisasi Pancasila untuk kepentingan mereka. Tetapi nanti setelah reformasi, barulah surat wasiat ini diangkat kembali untuk mempertegas, untuk menyatakan bahwa Soekarno lah yang melahirkan Pancasila. Dan ini juga salah satu alasan mengapa nantinya tahun 2016 Presiden Jokowi kembali menetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila.
Salah satunya alasan yang paling kuat adalah wasiat dari Muhammad Hatta. Jelas karena Muhammad Hatta orang yang terlibat langsung hadir dalam sidang itu, bahkan sampai kemerdekaan, sampai sudah final seperti yang kita kenal sekarang, beliau selalu terlibat, sehingga keterangan beliau pasti dipercaya, pasti punya kredibilitas atau tingkat kepercayaan yang tinggi. Lalu pada akhirnya ketika kita berbicara tentang kelahiran Pancasila, Soekarno pada tahun 64 ketika perayaan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 1964 mengatakan bahwa di sini dalam Harian Kedaulatan Rakyat itu dalam halaman pertama bagian headline itu sangat jelas. Aku tidak mendapat wahyu, aku bukan nabi, kata Bung Karno. Aku sekedar menggali Pancasila di bumi Indonesia sendiri. Nah ini, jadi memang beliau menegaskan sekali lagi, meskipun beliau adalah ya yang melahirkan kata Pancasila lalu dikenal sebagai penggagas Pancasila, tetapi beliau tidak ingin ya tanda petik dibesar-besarkan karena beliau yang melahirkan Pancasila, tidak. Karena seperti yang saya sampaikan di awal bahwa Pancasila itu sebenarnya secara tidak disadari itu sudah menjadi cara hidup bangsa yang kita dulu kenal sebagai Nusantara ini. Tanpa diberi nama Pancasila, kita sudah mengenal itu. Sebenarnya nenek moyang kita sudah mengenal itu. Prinsip-prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan sosial, persatuan, lalu kerakyatan atau demokrasi kalau kita kenal sekarang, itu prinsip-prinsip itu sudah dikenal sejak dulu. Cuma memang diformulasikanlah menjadi Pancasila, istilah Pancasila. Nah, jadi memang ya sejarah kalau boleh dibilang akan membuktikan bahwa memang kalau Soekarno lah yang memang melahirkan Pancasila, meskipun Pancasila itu memang ya Soekarno mengakui itu bukan gagasan dia sendiri, itu sebenarnya adalah sintesis atau hasil formulasi dari apa yang sudah dijalani oleh bangsa masyarakat Nusantara selama ini, sehingga perlu diformulasikan sebagai dasar negara karena dianggap inilah dasar yang paling cocok untuk bangsa kita. Tidak condong ke arah liberal, tidak condong ke arah sosialis komunis. Jadi kita Pancasila ini bisa menjadi way of life atau pedoman hidup yang bisa merangkul semua. Karena memang bangsa Indonesia ini, negara Indonesia ini lahir di atas keberagaman, tidak keseragaman. Jadi memang ketika itulah mengapa ketika dasar negara ingin diusulkan, banyak orang menghindari itu karena ya berhadapan dengan realitas Indonesia ini beragam, sehingga kalau misalkan ingin membuat satu dasar yang ke arah tertentu, nanti seakan-akan diskriminatif, seakan-akan condong ke blok atau golongan tertentu. Nah, inilah Pancasila bisa merangkul semua, dan memang seperti yang Bung Hatta katakan dalam surat wasiatnya, itu mendapat atensi, mendapat perhatian yang sangat besar, karena memang ya itulah dasar yang memang paling cocok bagi negara kita yang beragam ini, wilayahnya sangat besar, dan sebagainya, dan sebagainya. Baik, saya kira itu sedikit dari saya tentang bagaimana kita melihat kembali hari kelahiran Pancasila, dan mohon maaf jika ada kekurangan. Silakan kalau teman-teman Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya bisa menanggapi. Terima kasih. Ya, sahabat kelas, kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Mungkin ada pertanyaan bisa diajukan melalui chat atau raise hand ya untuk di-unmute. Oke. Apakah ada yang ingin bertanya atau malah bingung? Oke, kalau misalkan belum, mungkin saya tambahkan sedikit ya. Jadi
memang apa namanya, Pancasila sebagai sebuah istilah, sebagai sebuah dasar negara itu memang tidak bisa terlepas dari politisasi, tidak bisa terlepas dari bagaimana kekuasaan itu tanda petik memperalat. Ya. Mungkin bahasanya kok memperalat jelek, tetapi memang itu kenyataannya. Dan memang menariknya kalau kita lihat sekarang, ya Presiden Jokowi membentuk yang namanya Unit Kerja Presiden Pembina Ideologi Pancasila, UKPPIP, sekarang menjadi BPIP, Badan Pembina Ideologi Pancasila. Nah, banyak kalangan menilai bahwa sebenarnya apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi itu tidak, tanda petik ya, tidak jauh beda dengan apa yang dilakukan Orde Baru ketika Orde Baru memperkenalkan P4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Jadi seakan-akan bahwa Presiden Jokowi kok kayak mengulang kembali masa lalu yang sebenarnya bagi banyak orang itu tidak bagus, karena memang P4 atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila itu secara teoritis bagus, tetapi hampir-hampir faktanya di lapangan itu tidak lebih dari alat indoktrinasi, alat apa, bukan mencuci otak juga sih, tetapi alat supaya warga masyarakat itu menjadi patuh. Dan ketika kepatuhan itu dibutuhkan, salah satu cara yang paling gampang adalah bagaimana mengindoktrinasi atau menanamkan pemikiran-pemikiran yang memang itu sudah pemikiran mutlak. Nah, itu yang menjadi soal ketika Pancasila sebenarnya sebagai ideologi itu yang terbuka, ideologi yang sebenarnya tidak punya interpretasi atau penafsiran yang mutlak, yang final, tidak ada. Banyak pakar hukum, banyak sejarawan mengatakan bahwa memang ya Pancasila itu ideologi yang terbuka, dia tidak punya penafsiran yang final, dan mungkin itulah mengapa akhirnya pemerintah memerlukan sebuah lembaga, sebuah badan, sebuah kekuasaan yang khusus untuk menafsirkan itu. Bagi sebagian kalangan itu menilai itu bagus, tetapi bagi kalangan yang lain itu menilai bahwa itu cara pemerintah untuk indoktrinasi, cara pemerintah untuk menanamkan pemikiran-pemikiran pada masyarakatnya. Nah, ya itulah dua sisi ya. Jadi ideologi Pancasila yang kita kenal sekarang itu memang secara filsafat, secara pemikiran itu bagus. Tetapi yang tidak bagus adalah ketika bagaimana Pancasila itu tidak diamalkan atau tidak dijalankan secara tidak dijalankan yang semestinya, tetapi malah diperalat oleh kekuasaan tertentu untuk kepentingan mereka sendiri. Dan itulah tantangannya, tantangan ideologi, tantangan pemikiran, karena memang ideologi itu kan sesuatu yang tidak terlihat, ada di pikiran, jadi memang susah untuk diukur. Jadi tadi saya bilang susah diukur, jadi ketika ada yang mengatakan ini, mengatakan itu juga agak susah menilainya. Bagaimana? Apakah ini yang ada yang mengatakan, ada yang dia Pancasila apa? Saya Pancasilais, kamu tidak Pancasilais. Nah, ini jadi memang sebenarnya Pancasila itu kan lahir untuk keberagaman, untuk mengayomi keberagaman, bukan untuk membuat adanya sekat, membuat adanya jarak, menyatakan saya Pancasila, kamu Pancasila. Tidak. Nah, sebenarnya ya itulah susahnya juga ketika sudah berideologi, tetapi memang bagaimanapun juga ya Pancasila adalah, banyak kalangan menyepakati bahwa itu adalah jalan terbaik bagi negara kita dengan realitas seperti ini, supaya ya pada intinya kita tetap bersatu, kita tetap sebagai satu negara, kita bisa mencapai sebuah cita-cita yang dirumuskan lebih lanjut dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi ya itulah
Kalau boleh dibilang mungkin ya ada sejarah hitamnya Pancasila itu, tetapi ya mau nggak mau kita terima itu sebagai sejarah kita. Oke, mungkin apakah ada yang ingin bertanya? Saya mungkin stop share aja dulu. Oke, baik. Sudah ada yang masuk ya. Jadi, jadi pertanyaannya yang pertama, mengapa kita merayakan hari kelahiran? Ya, sama seperti mengapa kita merayakan 17 Agustus. Sederhananya seperti itu. Intinya supaya ya mengingat, mewariskan ingatan sebenarnya. Jadi ketika kita merayakan 1 Juni, memperingati 1 Juni, kita akan mengingat kembali bagaimana ya lebih dari 70 tahun yang lalu Soekarno berpidato, akhirnya bisa membuat gagasan, memformulasikan dasar negara yang sangat krusial, yang sangat penting, yang sangat vital, yang sangat mendasar untuk kelangsungan Indonesia ke depannya. Jadi itu alasannya, untuk supaya kita ya mewariskan ingatan, supaya generasi mendatang bisa mengenal jati diri mereka, identitas mereka sebagai bangsa, dengan mengenal Pancasila, dengan mengenal juga hari kelahirannya. Seperti itu. Lalu yang kedua, ya jadi ya memang pada akhirnya kita mau tidak mau mengakui bahwa Soekarno pada akhir masa pemerintahnya memang cenderung ya ke kiri, blok kiri, komunis, sosialis, meskipun juga memang beliau sebenarnya ketika pidato 1 Juni 45 itu, Bapak Ibu teman-teman, ada satu buku sebenarnya, tapi ini mungkin tidak terlalu familiar juga, buku judulnya Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI. Itu buku tahun 95 diterbitkan oleh Sekretariat Negara Korporat. Nah, buku itu menjelaskan secara rinci, sebenarnya BPUPK ya, bukan BPUPKI, sidang tanggal 29 Mei sampai nanti PPKI sidang Agustus, tanggal berapa, kira-kira saya lupa, 29 Agustus 45, itu proses-proses yang sangat krusial bagaimana Indonesia bisa lahir, itu dijelaskan sana secara terperinci. Salah satunya adalah pidato Soekarno itu tadi. Memang pidato Soekarno itu yang paling panjang, pidato itu dan buku itu tertulis setiap Soekarno mengucapkan satu kalimat atau 2 kalimat, itu selalu ada tulisannya tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Jadi memang bisa dibayangkan ya bagaimana ketika Soekarno pidato tanggal 1 Juni itu antusiasme atau bagaimana peserta sidang waktu itu sangat-sangat excited gitu ya dengan gagasan Soekarno. Nah, ketika dalam pidato itu sebenarnya Soekarno berusaha mencari jalan tengah. Beliau tidak beliau tidak mengelak, tidak menampik gitu ya. Kalau misalkan Pancasila ada yang menganggap itu lebih condong ke kiri. Tetapi sebenarnya kalau kita baca, sebenarnya posisi yang bisa istilahnya kiri dapat, kanan dapat gitu. Liberalnya ada, tapi sosialis komunisnya ada. Misalnya kita lihat internasionalisme, hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu sangat identik dengan liberal. Nah, tetapi ada sila kerakyatan, ada sila keadilan sosial, yang itu sangat ya sosialis sekali, sangat komunis sekali. Karena disitulah keseimbangan antara hak individual dengan hak komunal atau hak bermasyarakat. Jadi pribadi dan masyarakat ini berusaha dicari jalan tengahnya bagaimana supaya mereka ini seimbang. Kalau liberal itu ya sangat individualis dan komunis sangat kata dasar komunis itu kan komunal, masyarakat sebenarnya. Ya sangat komunis, berarti sangat mengacu ke masyarakat, sangat komunal. Nah, jadi dua hal inilah yang oleh Soekarno diformulasikan supaya tidak condong ke kiri, tidak condong ke kanan. Tetapi memang sepanjang sejarahnya
memang kita tidak bisa mengelak, kita tidak bisa akan lebih condong ke kiri, karena itu ada persoalan tersendiri dan memang tidak hanya sekedar Pancasila ya, jadi banyak hal lain yang akhirnya menyebabkan beliau lebih condong ke timur. Tidak akarnya tidak dari Pancasilanya sebenarnya, tidak. Karena itu tadi Pancasila tadi saya bilang itu adalah ideologi yang terbuka, ideologi yang bisa diterima, sebenarnya bisa diterima siapa aja. Bahkan menariknya dulu Soekarno pernah berpidato, tadi kan di Kongres Amerika ya, tahun 56. Soekarno pernah berpidato di hadapan sidang PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, United Nations tahun 60 berapa, saya lupa. Itu bahkan Soekarno menawarkan Pancasila itu sebagai ideologi dunia, tidak hanya sebagai ideologi Indonesia. Nah, ini menariknya, karena apa? Kenapa Soekarno berani menyampaikan itu ke sidang PBB? Jadi memang karena itu tadi ideologi terbuka itu bisa diterima. Kalau kita lihat aja sila-silanya itu kan sangat sebenarnya sangat ya kompatibel, sangat dapat diterima oleh semua sebenarnya. Sebenarnya oleh golongan yang kiri maupun golongan yang kanan, sebenarnya mereka masih bisa menerima. Jadi makanya Pancasila bisa dulu oleh Soekarno tidak hanya sebagai ideologi Indonesia, tetapi bahkan diusulkan sebagai ideologi dunia. Jadi itu. Dan memang mungkin saya lanjut soal lambang Pancasila itu sendiri, nanti ada sejarahnya tersendiri, yaitu dirancang oleh Sultan Hamid II. Ada seorang tokoh yaitu Sultan Hamid II. Beliau adalah Sultan dari Pontianak, itu beliau yang merancang. Jadi lambang yang kita kenal sebagai Pancasila sekarang, burung Garuda Pancasila, itu beliau yang merancang. Meskipun nanti tahapnya panjang. Jadi dulu ada yang bentuknya seperti ini, tapi pada akhirnya burung Garuda yang di tengah-tengahnya adalah lambang Pancasila seperti kita kenal sekarang. Mungkin itu nanti satu saat akan saya bahas tersendiri ya, karena menarik juga soal itu. Tapi pada intinya adalah memang bukan Soekarno yang merancang lambang Garuda Pancasila, tetapi Sultan Hamid II, seorang tokoh dari Pontianak. Itu sekitar tahun 50-an. Jadi jauh setelah Indonesia merdeka, itu baru benar-benar dirancang, baru akhirnya final menjadi Garuda Pancasila yang kita kenal sekarang, bentuknya seperti itu. Jadi memang butuh waktu lebih lama untuk merancang gambar lambangnya dibandingkan merancang dasar negaranya itu sendiri. Itu. Lalu politik menginisiasi kelahiran Pancasila. Nah, sebenarnya masanya Soekarno sendiri, ya sebenarnya kalau masanya Soekarno sendiri alasannya jelas ya, karena ya mungkin ya itu cara untuk bagaimana masyarakat mengingat Soekarno sebagai presiden. Caranya adalah merayakan 1 Juni karena itu hari kelahiran Pancasila, lalu Pancasila diidentikan dengan Soekarno karena beliau menggagas. Ya itu alasannya itu. Lalu sepanjang Orde Baru sampai bahkan reformasi itu belum dirayakan sebenarnya, tidak dirayakan lebih tepatnya, karena memang diganti oleh Soeharto menjadi hari kesaktian Pancasila 1 Oktober. Tetapi memang belum lama 2016 baru akhirnya Presiden Jokowi kembali menetapkan itu. Apa yang mendasari latar belakang politisnya sebenarnya ya saya kurang tahu, tetapi latar belakang historisnya mungkin terlihat karena itu tadi adanya tanda petik sebagian kalangan menyebutnya pembelokan sejarah sehingga harus diluruskan gitulah, istilahnya begitu. Itu kalau latar belakang historisnya jelas, tapi kalau latar belakang politisnya mungkin saya kurang tahu. Itu kenapa kelahiran Pancasila perlu kita rayakan kembali. Kenapa burungnya harus burung Garuda? Nah, ini juga sebenarnya Soekarno sendiri dalam pidatonya tidak pernah mengatakan burung Garuda, tidak pernah. Burung Garuda itu adalah gagasan, saya lupa, apakah Sultan Hamid II atau Muhammad Yamin, saya lupa, sepertinya Muhammad Yamin. Jadi ketika kita sudah merdeka, kan tahun 45 sampai tahun 50 kita
ada revolusi fisik ya, ada peperangan terutama sama Belanda, sehingga negara pada waktu itu tidak terlalu kondusif. Lalu pada akhirnya setelah tahun 50, setelah benar-benar Belanda pergi dari negara kita, baru akhirnya dipikirkan lagi hal-hal yang perlu dipikirkan, salah satunya tentang bentuk lambangnya. Nah, kalau saya tidak salah ingat, Muhammad Yamin lah yang mengusulkan bentuknya itu burung Garuda. Bentuknya burung Garuda, rancang, akhirnya sampai berkali-kali diganti. Itu ada. Jadi gambar pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima itu kelihatan banget perubahan-perubahannya. Nah, maaf kalau sinyalnya putus-putus ya. Oke, mungkin kita lanjutkan. Jadi itu saya belum tahu persis ya kenapa burung Garuda, tapi kalau tidak salah gagasannya dari Muhammad Yamin. Ya, mungkin alasannya ya karena burung Garuda, kita kembali lagi, ini secara kita bicara jadi secara mitologi, secara kepercayaan, terutama ini tidak lepas dari kata Pancasila itu kan dari bahasa Sanskerta, Panca dan Sila, dan bahasa Sanskerta identik dengan agama Hindu. Jadi memang burung Garuda sendiri dalam agama Hindu itu ada kendaraan Dewa Wisnu, kita kenal kendaraan Dewa Wisnu yang notabene ya menjadi lambang lambang kesaktian, lambang keperkasaan, lambang kekuatan dan sebagainya. Jadi memang ya mungkin itu alasannya kenapa burung Garuda. Kalau ya benar, kebersamaan, kebijakan, kekuatan, betul. Nah, kalau burung Raja Wali saya kurang tahu. Kenapa? Mungkin ya nggak tahu ya kenapa ya. Bisa jadi karena mungkin burung Raja Wali tidak terlalu identik di Indonesia, tidak terlalu mungkin tidak terlalu dikenal. Karena memang agak jarang mungkin orang jauh lebih tahu terutama di Indonesia, orang akan lebih tahu burung cendrawasih dibandingkan burung Raja Wali karena mungkin agak jarang terlihat, agak jarang. Meskipun ada di Indonesia, cuma agak jarang. Kalau Raja Wali itu memang lebih identik oleh negara barat ya. Amerika misalnya, lalu beberapa negara barat menggunakan Raja Wali sebagai lambang. Bisa jadi, ini saya katakan bisa jadi ya, saya belum tahu persis alasannya. Bisa jadi kenapa bukan Raja Wali, karena takutnya condong ke barat, takutnya. Karena Raja Wali identik dengan negara-negara barat, kalau kita pakai gambar burung Raja Wali, seakan-akan negara kita condong ke barat. Padahal negara kita berusaha untuk mencari tengah-tengah supaya kita tidak condong ke salah satu blok. Begitu. Ya kalau Nazi ya itu salah satunya ya. Jadi intinya negara-negara barat memang yang lebih sering menggunakan lambang Raja Wali. Kalau sebenarnya negara-negara terutama di Asia Tenggara itu kebanyakan kalau tidak salah Garuda. Thailand misalnya lambang negaranya itu Garuda juga. Lalu mana lagi ya? Iya, setahu saya cuma Thailand yang kelihatan ya. Thailand karena lambangnya kelihatan burung Garuda. Kalau Malaysia itu karena pengaruh Inggris, jadi singa. Kalau Filipina karena pengaruh Amerika, burung Raja Wali. Nah, kita mungkin karena pengaruhnya dari India, jadi pengaruh dari India kuat, jadi kita memang lebih memilih burung Raja Wali. Begitu. Nah, terus ini juga sedikit selingan juga mungkin, kenapa Presiden Soekarno atau Pak Nippon? Ya, itu benar. Jadi ketika dulu masa Jepang menguasai Indonesia, jadi setelah Belanda menguasai sampai tahun 42, lalu diganti dengan Jepang 42 sampai 45, ya Soekarno pada waktu itu karena sudah dianggap tokoh yang cukup terkemuka, kan, tapi oleh Jepang berusaha dirangkul, berusaha diajak kerjasama.
Jadi tidak dikucilkan, tetapi diajak kerjasama, sehingga memang ya karena Soekarno itu tokoh yang sudah cukup dikenal, Jepang kan dapat menggunakan Soekarno untuk mempropagandakan. Ya itu memang sejarah tersendiri ya tentang masa pendudukan Jepang, dan mungkin ya nanti dalam pertemuan berikutnya saya akan bahas secara tersendiri mengenai pendudukan Jepang, karena ini periode yang juga sangat menarik sebenarnya. Nah, oke, mungkin saya sudah menjawab sejumlah pertanyaan. Mungkin maaf kalau memang belum bisa secara detail, karena masih banyak juga yang saya pelajari. Kira-kira apa ada lagi yang ingin ditanyakan kah? Ada lagi teman-teman, Bapak Ibu yang ingin ditanyakan atau dikomentari soal kelas kita hari ini? Mungkin kalau tidak ada, saya kembalikan ke panitia. Silakan. Oke. Ya, Joshua, terima kasih atas sharingnya malam ini. Sahabat kelas, karena waktu juga sudah... Terima kasih, teman-teman. Sudah mendekati jam 8 ya. Kita akhiri kelas kita malam ini. Ya. Sekali lagi terima kasih Joshua untuk sharingnya malam ini. Sampai ketemu minggu depan. Ya, terima kasih juga. Siap. Baik, terima kasih teman-teman, Bapak Ibu semua. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih.